menjadi contoh. Dalam upaya memahami jati diri yang sejati, kita selama ini banyak melakukan eksperimen. Dimulai pada masa remaja, kita mencoba bergaul dan berkomunikasi dengan banyak orang baru. Perspektif kita pun mulai bertambah lebar, karena kita tadinya selalu berada di lingkungan keluarga. Namun, ketika intelek kita mulai berkembang, individualitas kita semakin intens dengan keberadaan orang-orang baru di sekitar kita. Inilah yang menyebabkan masyarakat kita memberikan label sebagai fase nakal atau pemberontak ketika seorang anak mulai memasuki usia remaja. Padahal sesungguhnya yang terjadi adalah setiap individu mulai merasakan adanya kehendak bebas yang mereka miliki. Jika pada masa kanak-kanak kita selalu berada di bawah perlindungan orang tua dan menuruti segala doktrin maupun dogma yang mereka tanamkan ke diri kita, maka ketika kita mulai tumbuh besar dan semakin paham bagaimana memanipulasi energi kita sendiri, kita akan penasaran akan kapasitas energi diri yang mampu kita mainkan. Kita bisa melihat ke memori kita sendiri ketika berada di fase remaja. Bagaimanakah perilaku kita? Apakah kita memberontak atau masih menjadi pribadi yang patuh? Hal ini akan mempengaruhi psikologis kita ketika kita dewasa. Ketika kita memiliki banyak ruang gerak dan menyalurkan energi kita ke arah yang positif ketika remaja, maka saat dewasa, kita akan menjadi pribadi yang mandiri, di mana kita selalu bertanggung jawab akan keputusan yang kita ambil. Namun, jika ketika kita remaja, masih terus-menerus patuh kepada orang tua, keluarga, guru di sekolah, pesantren maupun pasraman, maka sudah dipastikan ketika dewasa, kita masih terus terjebak pada pemrograman palsu di Matrix 3D. Kemudian, jika kita menyadari bahwa kita memiliki kehendak bebas ketika kita sudah mulai berumur, apakah ini artinya kita terlambat untuk memahami diri? Tentu tidak. Bagaimana setiap individu menjalani hidupnya sudah sesuai dengan kehendak bebasnya sendiri. Artinya, ketika kita berada di kondisi mental korban, di mana kita menyalahkan orang tua, pasangan, maupun orang-orang di sekitar kita terhadap situasi kita ketika kecil hingga remaja, maka hal ini adalah hasil dari kehendak bebas kita tersebut. Namun, kehendak bebas yang kita gunakan pada saat itu ada di bawah ketidaksadaran, di mana kita mengizinkan orang lain untuk memanipulasi energi diri yang seharusnya kita manfaatkan sendiri. Sadarkah kita akan hal ini? Bagaimana kita mengizinkan orang lain mengambil keputusan untuk kita ketika kita masih tertidur pulas juga merupakan bagian dari pelajaran yang ingin kita rasakan. Karena tanpa pengalaman tersebut, kita tidak memiliki perbandingan atau kontras yang membantu kita memahami apa makna kehendak bebas sesungguhnya. Ketika kita sudah memahami bahwa energi diri yang kita miliki berada di bawah kendali kita, apakah kita perlu untuk memberontak, membalas dendam, atau menyiarkan peningkatan kesadaran yang kita miliki? Setiap jiwa yang mengalami kebangkitan spiritual secara naluri pasti ingin agar seluruh dunia terbangun sama seperti mereka. Namun, kita harus berhati-hati. Ketika kita ingin membantu orang lain, kita harus mengobati segala trauma yang kita miliki terlebih dahulu. Seringkali yang terjadi adalah kita berniat membangunkan orang lain atas dasar ego, di mana kita malah berakhir melampiaskan trauma kita. Jika kita ingin menjadi contoh bagaimana kesadaran ilahi dapat dialami oleh setiap manusia, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan menjadi diri sendiri, di mana kita merasakan keanggunan, keceriaan, serta kedamaian dalam diri. Ketiga hal ini kita manifestasikan di pikiran, ucapan, serta perilaku kita sehari-hari, tanpa perlu menjabarkan panjang lebar apa itu kebangkitan kepada orang lain, karena orang lain akan terinspirasi dari kita ketika kita menjadi diri sendiri dan apa adanya, bukan ketika kita berbicara omong kosong mengenai kebangkitan. Sadarilah bahwa setiap individu hanya bertanggung jawab terhadap kebangkitan spiritualnya masing-masing. Ketika kita memahami hal ini, kita akan menjadi contoh bagaimana cahaya ilahi terpancar melalui diri kita, cukup melalui kehadiran kita.